Classroom of Elite. Yang nonton anime ini pasti wibu elit, ya kan bang? Ya, kalau kalian berpikiran kayak gitu mending close video ini sekarang. Halo The Gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi hari ini aku mau membahas salah satu anime yang pernah rame pada zamannya. Dan juga dulu, banyak orang-orang yang pernah jadi alay karena ini anime. Ya, ini dia, Classroom of the Elite. Anime ini berhasil bikin beberapa orang tiba-tiba merasa keren kalau dia nggak punya teman atau dapat nilai rendah. Dengan alasan tidak ingin mencolok. Pada intinya merasa kayak lone wolf sejati. Ya kayak Sasuke pada masanya lah intinya. Anime ini bercerita tentang seorang siswa yang bernama Ayano Koji yang bersekolah di sekolahan elit dengan sistem poin. Sistem poin ini bukan sekedar sistem poin biasa. Untuk bertahan di sekolah ini secara kasta atau ekonomi, poin adalah nomor 1. Ayano Koji ditempatkan di kelas 1D, yang dimana kelas D itu adalah kasta terendah yang diisi oleh siswa. Ya, terutama siswa yang bermasalah atau siswa yang standar. Dan di tengah situasi seperti itu, mereka semua harus bertahan mengumpulkan poin agar bisa bertahan di sekolah itu dan naik tingkat dari kelas D ke kelas yang lebih atas. Meskipun anime ini menghasilkan banyak bocil alay pada masanya, kayak Tokyo Revenger yang merasa kalau menjadi lone wolf sejati adalah hal yang mantap dan mereka nggak butuh manusia lain, atau anak alay yang bangga dengan nilai rendah dengan alasan tidak ingin mencolok. Ya, pada saat itu ini adalah anime kesukaan para bocil-bocil alay yang sekarang udah gede dan mereka ikut ngebenci Tokyo Revenger. Meskipun kesannya emang alay dan menjijikan, tapi anime ini emang punya banyak pelajaran yang bisa diambil dan dipelajari. Sekarang aku mau ngajak kau untuk memandang anime ini sedikit lebih dalam. Cerita sekolah di anime ini terpusat dan bertitik berat pada status sosial. Kalau di telinga kalian mungkin akrabnya dengan sebutan kasta, tapi yang lebih tepat itu yang namanya status sosial atau tingkatan sosial seseorang. Semakin tinggi status sosialmu, maka akan semakin patuh dan semakin nurut orang sama kau. Atau orang juga akan semakin menghormati kau karena kau dipandang sebagai orang yang lebih tinggi. Sejak awal dunia ini tercipta, status sosial itu selalu ada. Thomas Hobbes pernah bilang, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Sehingga manusia harus punya satu pemimpin yang kuat sebagai pembuat peraturan, yang bisa dibilang pemegang otoritas tertinggi, ya, atau sebutan kerennya Leviathan. Dari lahir pun manusia itu udah nggak setara. Ada yang lahir dari keluarga kaya, ada yang lahir dari keluarga miskin. Ada yang punya genetik cerdas dari orang tuanya, ada juga yang nggak punya genetika cerdas. Kesetaraan manusia itu sebenarnya nggak ada. Manusia punya hak yang setara, tapi cara klaim hak yang setara itu agak sulit. Contoh gampangnya, orang kaya lebih gampang mempekerjakan pengacara terkenal yang bagus, sedangkan orang yang miskin belum tentu bisa. Memang manusia itu setara di mata hukum, tapi cara klaimnya yang agak berbeda. Manusia lahir dengan privilege yang berbeda atau lahir dengan hak yang berbeda. Ada yang lahir dari orang tua yang baik, ada juga yang lahir dari keluarga yang enggak baik. Di posisi ini, Ayano Koji mempunyai kelebihan kecerdasan dan kemampuan individu yang tinggi. Dia dapat itu semua dari percobaan White Room, yang artinya dia sudah punya privilege. Dia sudah dilatih kecerdasan akademik, sosial, politik lebih dari teman-temannya yang lain. Jadi, apakah Ayano Koji setara dengan temannya yang lain? Ya enggak dong. Mereka semua punya start yang berbeda. Jadi, ya mereka enggak setara. Saking cerdasnya Ayano Koji, dia bisa menyesuaikan nilainya dengan kebutuhan nilai rata-rata kelas. Ketika kau punya status sosial yang tinggi, otomatis orang akan jadikan kau sebagai tempat bergantung atau panutan lah bahasa gampangnya. Mungkin itu adalah salah satu alasannya Ayano Koji tidak ingin terlihat mencolok. Ngomongin tidak ingin mencolok, aku punya nasihat untuk kau yang lagi nonton video ini. Gak semua bakat itu harus ditunjukkan, gak semua kemampuan itu harus kau lihatkan. Ya, lihatkan aja secukupnya. Kalau kau punya bakat dan kemampuan yang berguna, kau bakal dimanfaatkan sama orang. Karena pada dasarnya manusia ini adalah alat bagi manusia lain. Perkataan manusia adalah alat, apakah ada yang salah dari hal itu? Harusnya enggak. Kalau memang cuma dikeluarkan di Facebook doang lewat status alay, ya jelas kedengarannya menjijikkan. Tapi aku bisa sepakat kalau misalnya manusia adalah alat bagi manusia lain. Untuk bisa naik ke posisi tertentu, emang terkadang perlu yang namanya memanfaatkan orang lain. Ini terjadi di manapun, ada di lingkungan sekolah, di kantor, di mana-mana pun pernah ada. Kau pasti pernah punya teman atau pernah punya kenalan yang dia tuh nggak pernah kerja atau pekerjaannya kurang, tapi dia sering caper, cari perhatian di depan guru atau di depan bos. Terus akhirnya dia punya nilai yang sama atau diapresiasi lebih dari kau yang lebih rajin. Dan kalau kau nggak suka sama kata-kata kita adalah alat, kalau kau mau tahu, kita adalah alat untuk menggerakkan ekonomi sosial dan negara di Indonesia ini loh. Untuk manusia sebagai alat, aku serahkan kembali lagi ke kau. Harusnya kau bisa tahu kenapa aku ngomong manusia itu adalah alat bagi manusia lain. Pelajaran dari anime ini sebenarnya cukup banyak, tapi kau jangan cuma ambil yang dapat nilai jelek doang.
menjadi punya nilai jelek itu bagus. Enggak ada yang bagus dari itu. Jangan mencari validasi untuk tidak berprestasi di sekolah atau dapat nilai jelek karena ini anime. Nggak usah. Kalau emang tidak cerdas belajar, jangan pasrah doang. Tapi kalau kamu pasrah silahkan. Emang banyak yang agak cringy kalau dipikir-pikir, tapi kau perlu memandang segala sesuatu itu lebih dalam biar bisa dapat pelajaran dari anime ini. Tapi tetap sih emang banyak anak alay nonton anime ini. Dulu tuh orang nonton anime ini banyak yang alay. Serius gak bohong. Masalahnya orang-orang alay yang nonton anime ini, aku Ayano Koji, nilaiku rendah, oh aku keren udah punya teman. Mereka adalah orang yang sama yang ngata-ngatain bocil Tokyo Revenger. Percaya sama aku. Sama juga tuh kayak Tokyo Ghoul. Orang-orang merasa keren gitu jadi psikopat, pakai masker, pakai penutup mata gitu. Merasa keren, gak punya teman, merasa dirinya tersakiti jadi psikopat di Facebook doang. Tapi ya itu, mereka juga orang-orang yang ngata-ngatain bocil Tokyo Revenger. Ya itu orangnya jadi cycle-nya muter terus tuh Pak. Ya udahlah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Cleanson Studio dan subscribe juga Cleanson Live. Dan aku bakal live setiap hari Minggu jam 8 WIB. Jadi subscribe itu Cleanson Live. Dan jangan lupa juga kalau mau dapat info tentang aku lebih cepat, kau bisa follow Instagramku di @admin_yami. Dan juga kalau kau mau follow Instagram editor Cleanson, kau bisa follow Instagramnya. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.